Kita bersyukur kalau bahwa hari ini kita bisa ada di hadapan Tuhan, itu adalah anugerah yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudaraku. Oke, ya, saya akan sampaikan satu bagian firman Tuhan. Saya rindu ya melalui firman Tuhan ini ya Anda beroleh kekuatan dan Anda benar-benar bisa menjadi seorang pemenang yang luar biasa. Saya akan khotbah dengan tema realitas dari dosa. Ya, realitas dari dosa. Jadi saudaraku sekalian, saya rindu Anda memperoleh sebuah pengertian ya yang berhubungan dengan dosa. Ya, supaya kita bisa lepas dari semua perangkap dosa, kita bisa lepas dari tipu muslihat dosa, dan kita mengerti bagaimana kita bisa hidup dan harus hidup di dalam kebenaran ini. Kita mulai dengan kitab Roma pasal yang ke-7 ayat ke-18 sampai 21. Kitab Roma 7 ayat 18 sampai 21, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. 21, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ya, ini sebuah kebenaran yang sangat luar biasa yang Paulus katakan kepada kita. Saudaraku sekalian, pada mulanya manusia adalah makhluk yang murni, yang suci dan kudus. Kenapa? Karena mereka diciptakan ya langsung oleh Allah yang Maha Kudus. Dan saudaraku sekalian, ketika pada awalnya manusia itu Tuhan ciptakan, manusia itu hidup dan tinggal bersama dengan Allah. Ya, karena manusia tidak punya dosa, ya, karena manusia tidak punya ya salah, ya. Nah, ini menarik saudaraku sekalian. Hari ini kalau kita rindu untuk memiliki hubungan baik dan kehidupan bersama dengan Tuhan, maka hidup kita itu harus kudus. Karena Tuhan itu kudus dan Tuhan itu tidak bisa bersama dengan dosa, tidak bisa hidup bersama dengan dosa. Matius 27 ayat 46 ya berkata kepada kita, ingat ini adalah peristiwa di mana Allah meninggalkan Yesus. Ya, pada saat itu Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku sekalian, itu adalah satu momen, satu saat yang sangat menderita bagi Yesus karena dia ditinggal oleh Bapa di sorga. Dia ditinggal oleh Tuhan. Kenapa Tuhan meninggalkan dia? Karena pada saat Yesus ada di atas salib, saudaraku sekalian, dia menanggung semua dosa manusia di dalam dirinya. Dengan kata lain pada saat itu, di dalam diri Yesus, di tubuh Yesus, itu penuh dengan dosa manusia. Oleh karena pada saat diri Yesus itu penuh dengan dosa manusia di atas kayu salib, Allah meninggalkan dia. Allah meninggalkan dia. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Sama sekali Allah tidak bisa ada bersama dengan dosa. Sama sekali Allah tidak bisa hidup bersama dengan dosa. Karena itu saudaraku sekalian, perhatikan, apabila hari ini ya Anda masih terikat dengan dosa dan hidupmu selalu dipenuhi dengan berbagai-bagai perbuatan dosa, Allah sulit menyertai hidupmu. Allah sulit hadir di dalam kehidupanmu karena Dia kudus. Dia tidak bisa ada bersama dengan dosa. Ketika nenek moyang manusia, Adam dan Hawa, nenek moyang kita juga saudaraku sekalian itu jatuh ke dalam dosa.
jatuh ke dalam perangkap dosa yang setan buat, ya, yang menyebabkan mereka kemudian berbuat dosa dengan melanggar perintah Allah, dengan melanggar ketetapan Allah, maka mereka berdua kemudian diusir keluar dari Taman Eden, taman yang Tuhan buat untuk mereka, ya, karena ya dosa yang ada di dalam diri mereka. Jadi perhatikan, ketika mereka jatuh di dalam dosa, ketika mereka berbuat dosa, maka itu dosa tinggal di dalam dirinya, tinggal di dalam diri manusia. Nah, hal yang sangat penting yang hari ini saya mau sampaikan adalah Anda boleh mengerti tentang realitas dosa di dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku sekalian, ketika manusia ya jatuh dalam dosa dan dosa ada di dalam diri manusia, maka ada dua kenyataan dosa yang kita temukan di dalam kehidupan manusia. Ya, ini garis besar, ada dua realitas dari dosa yang kita temukan di dalam kehidupan manusia pada hari ini. Yang pertama adalah ya, tabiat dosa itu mengendalikan hidup manusia. Saudaraku sekalian, ketika ya dosa ada di dalam diri, dalam hidup manusia, maka ada tabiat dosa di dalam diri kita. Ya, dengan kata lain, ketika dosa itu ada di dalam manusia, maka saudaraku sekalian, ya dosa itu akan bergerak bereaksi ya dengan tabiat-tabiatnya. Jadi ketika kita berbicara tentang tabiat dosa, saya rindu saudara Anda mengerti apa yang dimaksud dengan tabiat dosa. Tabiat dosa itu adalah kekuatan dosa yang berada di dalam diri manusia yang mengendalikan manusia melakukan apa yang jahat, apa yang salah, apa yang tidak baik, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, dalam arti kata, ya, yang bertentangan dengan perintah Tuhan, yang bertentangan dengan ketetapan Tuhan. Itu tabiat dosa. Jadi saudaraku sekalian, sejak dosa itu ada di dalam diri manusia, maka tabiat dosa ini kemudian menguasai dan mengendalikan kehidupan manusia. Ya. Ketika tabiat dosa itu mengendalikan hidup manusia, saudaraku sekalian, maka itu membuat manusia mulai melakukan banyak hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis, hal-hal yang cemar. Saya berikan contoh. Saudaraku sekalian, di dalam Kejadian pasal 4 ayat 7. Kejadian pasal 4 ayat 7, saya bacakan ayat 7 dan 8. Ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat ke-8, kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudaraku sekalian, ketika Adam dan Hawa ya berbuat dosa, lalu dosa itu kemudian ya menguasai hidup mereka, tinggal di dalam diri mereka. Perhatikan ya, maka sejak saat itu manusia membawa dosa kemana-mana. Dan ketika manusia punya keturunan, itu dosa diturunkan kepada keturunannya. Ya, itu yang kemudian disebut dengan dosa asal. Nah, ketika dosa itu ada di dalam kehidupan manusia, bukan saja pada Adam dan Hawa, tapi kepada anak-anaknya itu Kain dan Habel, saudaraku sekalian, dosa itu kemudian mulai mengendalikan manusia. Tabiat dosa yang ada di dalam diri manusia, yang berasal dari dosa, itu mulai mengendalikan manusia. Yang mulai menghasilkan hal-hal yang tidak baik, seperti cemburu, iri hati, kemarahan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Dan kita melihat ya, ketika Kain punya persembahan tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan Habel punya korban persembahan diterima oleh Tuhan, dia lihat, dia tahu, dia marah, dia iri, dia cemburu. Dan saudaraku sekalian, apa yang dia lakukan? Ya, Kain kemudian membunuh Habel gara-gara
ya dia punya persembahan tidak diterima Tuhan, dia bunuh Habel yang persembahannya diterima oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, itu merupakan peristiwa pembunuhan pertama yang ada di dalam Alkitab dan di dunia. Nah, saudaraku sekalian, kenapa Kain bisa membunuh Habel? Karena tabiat dosa yang ada di dalam diri Kain itu mengendalikan dia untuk melakukan apa yang jahat, apa yang tidak baik. Nah, kita lihat bukan hanya ya Kain membunuh Habel. Saya perlihatkan, coba kita lihat ayat ke-23 dari pasal yang sama. Ayat 23, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya, yaitu Ada dan Zila. Dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Perhatikan saudaraku sekalian. Kita melihat ketika tabiat dosa itu mengendalikan manusia, maka yang dilakukan oleh manusia sebagian besar adalah hal yang tidak baik, hal yang merugikan orang lain, hal yang merusak, bahkan hal yang menghasilkan penderitaan, ya, mendatangkan penderitaan bagi orang lain. Dan kita menemukan saudaraku sekalian bahwa kekuatan dosa atau tabiat dosa ini tidak berhenti hanya pada satu keluarga atau pada satu generasi. Tetapi kita melihat bahwa ya tabiat dosa itu memiliki kecenderungan untuk terus-menerus menguasai, terus-menerus mendominasi, terus-menerus mengendalikan hidup manusia dari generasi yang satu kepada generasi yang lain, terus-menerus sampai pada hari ini di kita, di generasi kita. Kita melihat saudaraku sekalian, ya, bahwa ini kenyataan yang sangat luar biasa. Dosa itu tidak pernah akan melepaskan cengkramannya atas diri manusia. Dosa tidak pernah akan melepaskan belenggunya atas diri manusia. Ini perlu kita mengerti saudaraku sekalian. Karena itu mari hari ini kita periksa hidup kita masing-masing. Ya. Kita periksa hidup kita masing-masing dan kita harus mengakui bahwa memang tabiat dosa itu ada di dalam diri kita. Tabiat dosa itu ada di dalam diri saya. Ya. Dan salah satu bagian daripada hidup kita yang sangat didominasi oleh tabiat dosa itu adalah keinginan kita, saudaraku. Ya. Keinginan kita, dan saya percaya kita pasti bisa merasakan ya bahwa hari ini ya kita akan lebih cenderung mengikuti keinginan daging dan keinginan mata. Dengan kata lain saudaraku sekalian, ya kita selalu mau ya atau lebih ingin memuaskan keinginan daging dan kita punya keinginan bebas untuk melakukan apapun. Perhatikan, tabiat dosa ini ya mengendalikan kita, mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu sesuka kita. Saudaraku sekalian, saya berikan contoh sederhana. Ada orang tahu berzina atau berselingkuh itu dosa, tetapi mereka tetap melakukannya dengan banyak alasan. Mungkin alasannya seperti ini. Kenapa berzina? Kenapa berselingkuh? Oh, karena kebutuhan biologi saya itu tidak terpenuhi. Atau mereka berkata, waduh, karena pasangan saya itu tidak menghargai saya, karena itu saya selingkuh. Oh, pasangan saya nggak ada perhatian, ya. Atau pasangan saya tidak mengasihi saya. Atau pasangan saya tidak mengerti saya, dan lain sebagainya. Penyebab sesungguhnya, saudaraku sekalian, itu adalah tabiat dosa yang mengendalikan hidup seseorang, yang membuat seseorang itu bertindak menurut keinginan dagingnya, melakukan dosa ini. Tahu nggak salah? Tahu, tapi nggak bisa taat, nggak mau taat.
Karena hidupnya dikendalikan oleh tabiat dosa, bukan dikendalikan oleh Tuhan. Tahu, tapi nggak bisa taat kepada perintah Tuhan, jangan berzina. Atau saya berikan contoh yang lain. Saudaraku sekalian, ada orang tahu berbohong itu tidak benar. Ya, tetapi mereka sering berbohong. Misalnya saudaraku sekalian, ya, ketika Anda kerja, lalu telat masuk kantor, ditanya sama bos, ditanya sama pimpinan, mengapa lu terlambat, lu telat masuk kantor? Nah, alasannya, aduh, sorry dah, macet, pagi-pagi udah macet. Ada yang alasan, aduh sorry, ban bocor, ini dan itulah. Ada yang alasan, aduh sorry, kenapa telat? Ngantri di pom bensin panjang. Padahal saudaraku sekalian, dia bangunnya telat. Gara-gara bangun telat, wah alasan 1001 macam. Atau ya waktu kerja, bos tanya, tiba-tiba pimpinan pulang. Loh kenapa PO-nya masih belum ada, belum di print, belum disiapkan? Karyawannya langsung jawab. Anda jawab, aduh sorry pak, sorry banget deh pak. Ya sorry dah kok, tadi aku sibuk sekali, banyak yang lain aku kerjain. Padahal saudaraku sekalian, ya dia kebablasan nonton YouTube atau Netflix di handphone. Atau dia kebablasan main game sampai dia lupa. Tiba-tiba bos pulang. Nah saudaraku sekalian. Atau contoh ada ditanya, kenapa lu Sabtu gak ikut kebaktian? Ya gak ikut kebaktian anak muda. Aduh sorry dah, ya sorry, gua gak bisa datang karena gua pulangnya telat, ada lembur. Padahal dia keluar hangout, keluar jalan-jalan sama teman gitu loh. Ya, nah saudaraku sekalian, udah tahu nggak boleh berbohong, ya. Waktu suami sedang nelpon, istrinya suami, say lagi teleponan tuh sama siapa? Suami langsung jawab, nggak lagi bahasnya urusan kantor. Padahal lagi teleponan tuh sama cewek gitu loh. Saudaraku sekalian, mengapa seseorang itu berbohong padahal ya sudah tahu perintah Tuhan, jangan berdusta. Kenapa bisa demikian? Ya penyebabnya sederhana, karena tabiat dosa yang mengendalikan hidup seseorang yang membuat dia bertindak menurut keinginan dagingnya, berkompromi dengan perbuatan dosa demi keuntungan pribadi. Jadi saudaraku sekalian, ini realitas pertama yang kita harus mengerti, ya, bahwa ya tabiat dosa ya yang ada di dalam diri kita itu bisa mengendalikan hidup kita. Bisa mendominasi kita, mendorong kita untuk melakukan berbagai perbuatan-perbuatan salah. Karena itu saudaraku sekalian, pada hari ini kita perlu minta kasih karunia Tuhan. Agar apa? Agar mata rohani kita itu bisa terbuka dan kita menyadari keberadaan dari tabiat dosa ini di dalam ya hidup kita yang bisa mengendalikan kita punya hidup. Realitas yang kedua. Realitas yang kedua adalah benih dosa asal masih ada di dalam diri setiap kita. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting. Ya. Sebagai orang Kristen, ya kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan saudaraku sekalian. Perbuatan-perbuatan dosa kita, ya itu telah Tuhan ampuni pertama. Yang lain, akibat dosa, yaitu hukuman-hukuman dosa, kutukan-kutukan dosa telah Tuhan hapus. Dan hidup kita telah dikuduskan kembali sehingga kita layak menjadi anak Allah. Bisa menjadi anak Allah, disebut sebagai anak Allah kembali. Nah perhatikan, ini yang kita terima setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Ini harus Anda perhatikan baik-baik. Semua perbuatan-perbuatan dosa kita sudah Tuhan hapus. Jadi itu semua perbuatan dosa kita yang lama sebelum kita percaya Yesus, terima Tuhan Yesus, sudah gak ada lagi. Lalu akibat dosa udah gak ada lagi. Kutukan hukuman dosa gak ada lagi. Lalu kita kudus. Kita bisa manggil Dia Allah, Bapa. Lalu kita memperoleh bagian dalam kerajaan sorga.
Oke, perhatikan. Ini yang kita terima setelah kita menjadi orang Kristen. Akan tetapi saudaraku sekalian, ada hal yang Anda perlu mengerti dan sadari, yaitu benih dosa asal itu masih ada di dalam diri kita. Walau hari ini kita telah menjadi orang Kristen. Ini yang saya mau Anda dengar dengan baik, mengerti dengan baik. Ya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika engkau lemah, ketika engkau jauh dari Tuhan, engkau bisa berbuat dosa. Oke, atau satu contoh, perhatikan. Supaya Anda lebih mengerti. Saudaraku sekalian, Anda telah jadi Kristen. Mungkin ada yang jadi pelayan. Mungkin ada yang aktif. Setiap hari Anda rajin baca Alkitab, Anda rajin doa. Ya, Anda rajin melakukan banyak hal yang baik. Permisi tanya, masih bisa buat salah nggak? Bisa berdosa nggak? Bisa. Hari ini Anda telah jadi orang Kristen. Ya, seminggu mungkin 3-4 kali engkau gereja pelayanan. Bisa nipu nggak? Bisa bohong nggak? Pikiran bisa kotor nggak? Bisa. Nah, kenapa bisa? Mungkin Anda berkata, loh kenapa bisa? Gue kan udah jadi Kristen. Gue kan sudah dibaptis. Gue udah melayani. Nah, kok bisa begitu? Saudaraku sekalian, ini kenyataan yang saya mau Anda mengerti. Karena benih dosa asal itu masih ada di dalam diri kita sampai hari ini. Walau kita telah menjadi orang Kristen. Jangan kaget. Ini kebenaran. Kalau bukan, kalau memang dosa, setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, saudaraku sekalian, banyak orang Kristen berpikir seperti ini. Mengira, begitu gue jadi Kristen, itu dosa sudah gak ada, udah diambil. Dari diri saya udah dibuang keluar. Jadi diri saya gak ada dosa lagi di dalam. Dan kita selalu berpikir, mengira, kita sebagai orang Kristen mesti berjaga-jaga. Itu panah api dari setan, itu akan menyerang kita. Kita mesti pakai perisai dan lain. Betul. Tapi Anda perlu mengerti, itu serangan setan, itu dosa, itu nyerangnya bukan dari luar aja. Kita itu diserang dari dalam dan dari luar. Dosa itu menyerang kita dari dalam dan dari luar. Karena benih dosa asal itu ada di dalam diri kita. Saudaraku sekalian, itu sederhana sekali, ya. Anda itu pengertiannya sederhana. Contohnya ya itu yang seperti saya bilang, kita masih bisa berbuat dosa. Kalau dosa sudah tidak ada di dalam diri kita nggak akan berbuat dosa, saudaraku. Tapi karena benih dosa asal ada di dalam diri kita dan dia melahirkan tabiat dosa, dan tabiat dosa itu yang mengendalikan hidup kita untuk melakukan apa yang jahat, apa yang tidak baik, apa yang tidak benar, apa yang merugikan orang. Itu yang kemudian membuat kita walau telah jadi Kristen bisa nipu, bisa bohong, bisa berpikiran kotor, najis, jahat. Itu kenyataannya, saudaraku. Jadi di sini saya mau Anda sungguh-sungguh melihat dengan jelas kenyataan kehidupan kita. Dan Anda harus mengerti bagaimana saya harus hidup sebagai orang Kristen pada hari ini. Saudaraku sekalian, perhatikan. Tabiat dosa yang ada di dalam diri kita setelah kita menjadi orang Kristen, itu tabiat dosa terus-menerus berusaha untuk mendominasi, untuk terus berusaha mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi itu tabiat dosa mau membuat kita menjadi lemah, mau membuat kita jauh dari Tuhan, supaya kita jadi mudah berbuat dosa. Karena itu saudaraku sekalian, jangan pernah mengira setelah jadi orang Kristen, dosa sudah tidak ada di dalam diri kita. Ya.
Yang tidak ada adalah perbuatan dosa dulu kita diampuni. Akibat dosanya dicabut dan kita dikuduskan kembali. Sehingga kita layak menjadi Allah dan bisa ke sorga, kembali ke sorga bersama dengan Tuhan karena kita sudah dikuduskan. Itu yang benar. Karena itu saudaraku sekalian, jangan melakukan kesalahan ini di dalam kehidupan kita. Mengira dosa itu berada di luar diri kita. Ya. Memang saudaraku sekalian, banyak orang berpikir seperti ini, karena Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 saya bacakan. Kitab Efesus 6:12 berkata seperti ini, karena perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan para penguasa, para penghulu dan roh-roh jahat yang ada di udara. Karena ayat ini banyak orang Kristen mengira bahwa lawan kita, dosa itu ada di luar, datangnya dari luar. Kita jadi lemah, kita jadi tidak waspada bahwa ternyata dosa itu ada di dalam juga. Dari dalam itu dosa itu nyerang kita, bukan dari luar aja. Godaan itu bukan datang dari luar aja. Cobaan itu bukan datang dari luar. Tapi tabiat dosa di dalam diri kita itu kemudian mengendalikan kita, mendorong, mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak benar, yang najis, yang cemar. Dan kemudian membuat kita menjadi lemah, akhirnya kita tergoda untuk berbuat dosa. Jadi kita perlu waspada saudaraku sekalian. Jadi ini hal yang sangat penting. Kadang-kadang saudaraku sekalian, saya tidak tahu apakah Anda punya pengalaman. Ada orang Kristen pernah berkata pada saya seperti ini. Aduh Bosu, saya bingung deh, saya pusing. Kok saya nggak bisa menang-menang dengan karakter saya. Kok saya nggak bisa menang-menang dengan salah satu kelemahan saya. Saya selalu terikat dengan dosa yang satu ini. Lalu saya bilang, sejauh ini hidupmu di hadapan Tuhan bagaimana? Oh, saya udah mau menang, jadi saya berjaga-jaga. Saya selalu melihat, saya selalu melihat semua hal-hal yang bisa membuat saya jatuh, saya berusaha untuk menghindar. Saya berusaha untuk menjauhi. Perhatikan, dia tidak salah loh. Karena dia mau menang, dia selalu memperhatikan apa yang di luar, yang bisa menjatuhkan dia. Dia lupa ada sesuatu yang perlu dia maintain di dalam, sesuatu yang perlu dia hadapi dari dalam. Saya berkata, oke, berjaga-jaga, waspada terhadap semua yang bisa menjatuhkan kamu, yang kamu perhatikan, kamu lihat, itu udah bagus sekali. Lalu saya tanya, lu ada bangun manusia rohmu yang di dalam enggak? Enggak. Kau bilang, lu satu minggu baca Alkitab berapa kali? Dia bilang, cenopainya Bosu. Cenopay, jadi berarti ke gereja doang dong. Ke gereja aja kan, baru baca. Iya. Saya bilang, oke, salah. Saya berkata, lu penting untuk memaintain yang di dalam. Perhatikan, saudara, ada banyak orang Kristen stres, kenapa gue gak menang-menang, padahal dia udah berjaga-jaga. Gak salah saudaraku, hanya lupa aja bahwa dia perlu memperhatikan benih dosa asal yang ada di dalam diri kita, yang mengendalikan kita. Amin saudaraku. Nah, perhatikan, kita harus berhati-hati. Sebagai orang Kristen, saudaraku sekalian, dengan realitas dosa yang ada di dalam kehidupan kita hari ini, bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh kekuatan menang, di mana tabiat dosa itu tidak menguasai dan tidak mengendalikan diri kita. Bagaimana caranya? Saudaraku sekalian, secara sederhana dan gamblang, ada 4 cara, 4 hal yang Anda dan saya harus terus-menerus lakukan. Supaya apa? Supaya kekuatan daripada dosa ini benar-benar tidak bisa menguasai dan mengendalikan hidup kita. Yang pertama,
Yang pertama adalah bahwa kita harus mengisi hidup kita ya dengan firman Tuhan agar diri kita, hidup kita itu dikuasai dan dipimpin oleh firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku sekalian, perhatikan, benih dosa ya dan tabiat dosa yang ada di dalam diri kita, perhatikan setiap hari ya, setiap hari, setiap saat itu terus memproduksi, itu terus menghasilkan hal-hal yang tidak baik, hal yang cemar, hal yang najis, hal yang jahat. Oke, itu dosa yang ada di dalam diri kita memproduksi menghasilkan hal seperti ini, ya. Setiap hari, ya, itu dosa, itu tabiat dosa menghasilkan pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran kotor dan menghasilkan hal-hal tidak berkenan kepada Tuhan di dalam diri kita. Nah, saudaraku sekalian, di sini kita tidak boleh lalai, ya. Kita tidak boleh gagal bahwa setiap hari kita itu harus mengisi hidup kita itu dengan firman Tuhan. Ya, kita tahu saudaraku sekalian, kalau kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, maka tabiat dosa yang berada di dalam diri kita, ya, itu akan lama-kelamaan bisa kita hadapi, saudaraku sekalian. Ya, dengan kata lain, kalau kita tidak memenuhi, kita tidak mengisi, saudaraku sekalian, hidup kita dengan firman Tuhan, maka tabiat dosa itu akan terus memproduksi semakin banyak hal yang tidak baik, yang membuat kita menjadi salah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, ya. Dan ya, tabiat dosa itu akan memproduksi, menghasilkan banyak hal yang membuat kita seolah-olah kita itu melawan Tuhan, kita memberontak di hadapan Tuhan tanpa kita sadari. Karena itu saudaraku sekalian, kita harus bisa mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Karena ketika hidup kita isi dengan firman Tuhan, maka itu firman Tuhan itu akan memenuhi hidup kita, lalu itu firman akan mendominasi hidup kita, dan kemudian itu firman yang berada di dalam diri kita akan mengendalikan kita punya diri, kita punya hidup. Saudaraku sekalian, ketika hidup kita penuh dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan dipimpin oleh firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan itu memimpin hidup kita, maka firman Tuhan akan memimpin kita kepada hal yang baik. Itu firman akan membuat kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Jadi saudaraku sekalian, kita perlu sekali selalu memenuhi, selalu mengisi ya hidup kita dengan firman Tuhan. Karena ketika itu firman ada di dalam diri kita, maka itu firman akan selalu memberi kekuatan kepada kita. Amin saudaraku sekalian. Ya, ini hal yang saya rindu supaya kita mengerti. Karena ya, ketika firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, maka itu firman akan memimpin kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan yang benar. Yang kedua adalah kalau kita ingin menang, ingin lepas dari kendali, ya, daripada kekuatan dosa dalam kehidupan kita, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh agar kita selalu hidup dalam kebenaran. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu ya menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudaraku sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ya, jangan itu firman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, saudaraku, ya. Kalau ya, kita telah mendengar firman Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan, ya, maka itu firman ada ya yang di dalam diri kita itu harus kita lakukan, ya. Harus kita aplikasikan, harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan kata lain saudaraku sekalian, firman Tuhan yang kita dengar di dalam ibadah, firman Tuhan kita baca ya setiap hari. Saudaraku sekalian, ketika kita baca, ya, maka itu firman harus kita lakukan. Banyak orang Kristen, ya, setelah mereka baca, mereka lupa. Saudaraku sekalian, kalau firman Tuhan kita telah baca, tidak kita lakukan, kita akan lupa.
Pasti lupa. Karena itu firman sebenarnya ya bukan untuk didengar. Ayat firman Tuhan yang kita baca Yakobus 1 ayat 22 memberitahukan kepada kita dengan jelas. Firman Tuhan bukan untuk didengar. Jangan salah, dengarkan baik-baik. Firman Tuhan bukan untuk didengar, tapi firman Tuhan itu untuk dilakukan. Saudaraku sekalian, ketika kita mendengar firman Tuhan, itu firman Tuhan hanya berupa logos. Anggap, ya. Itu firman Tuhan tidak pernah menghasilkan kekuatan, ya. Itu firman Tuhan tidak pernah membuat rohani kita semakin bertumbuh kalau itu firman tidak dilakukan. Karena saudaraku sekalian, perhatikan, ya. Firman Tuhan yang kita dengar itu adalah logos. Tetapi setelah kita lakukan, dia berubah menjadi remah. Jadi ketika firman Tuhan itu hanya kita dengar, itu firman Tuhan tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu firman tidak akan membawa apa-apa. Itu firman Tuhan tidak akan melakukan apa-apa bagi diri kita. Tetapi ketika kita telah dengar firman Tuhan, kita lakukan, maka itu firman akan menghasilkan kekuatan bagi kita. Itu firman Tuhan akan menghasilkan urapan bagi kita. Itu firman akan menghasilkan berkat untuk kita. Jadi ini hal yang sangat penting. Saudaraku sekalian, kalau hari ini ya kita hanya mendengar firman Tuhan saja, tetap kekuatan dari tabiat dosa itu tetap akan mendominasi hidup kita. Karena firman Tuhan yang kita dengar tidak akan menghasilkan kekuatan untuk menekan, untuk melawan semua tabiat dosa. Enggak. Karena firman Tuhan yang kita dengar tapi tidak dilakukan, tidak menghasilkan kekuatan. Saudaraku sekalian, sederhana. Kalau ya contoh kita pelihara anjing, saudaraku, 2 ekor, oke? 1, ya coba saudaraku sekalian, Anda kasih dia makan, ya 1 minggu 2 kali 3 kali, 1 ekor lagi, Anda kasih dia makan tiap hari, seminggu makan 7 kali. Coba perhatikan saudaraku sekalian, lama kelamaan, ya akan terlihat perbedaan gedenya. Yang makan 7 hari, ya, itu kan lebih besar dan dia akan lebih kuat. Coba kalau diaduin, menang ya makan 7 hari. Karena otomatis badannya gede. Dia punya kekuatan lebih. Saudaraku sekalian sama. Kita dengar firman Tuhan, nggak dilakukan. Itu firman hanya selama-lamanya jadi pengetahuan bagi kita. Selama-lamanya hanya jadi teori dalam kehidupan kita. Itu nggak ada gunanya. Firman Tuhan kalau sekedar logos nggak ada gunanya. Firman itu harus jadi rema, harus jadi makanan, harus jadi daging. Kalau kita dengar firman Tuhan nggak dilakukan, rohani kita tetap aja kerdil, rohani kita tetap aja cebol gitu loh saudaraku. Kenapa? Nggak ada pertumbuhan. Kenapa nggak ada pertumbuhan? Nggak dilakukan tuh firman, nggak jadi daging. Tidak menghasilkan apa-apa bagi diri kita. Karena itu saudaraku sekalian, bagaimana kita bisa menang atas kekuatan dosa? Bagaimana kita bisa menang atas kendali daripada tabiat dosa? Kalau kita udah dengar firman Tuhan nggak dilakukan. Saudaraku sekalian, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan dan manusia. Ketika kita melakukan firman Tuhan, saudaraku sekalian, kita bisa hidup di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita berjalan di dalam kebenaran. Kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu ketika kita berjalan di dalam kebenaran, kita berjalan, ya kita tidak akan berjalan di jalan yang salah dan penuh dengan dosa. Dengan kata lain, ketika kita melakukan kebenaran, kita tidak akan melakukan dosa. Ini penting untuk kita perhatikan saudaraku sekalian. Ya. Kalau hari ini kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, maka hal yang kita lakukan pasti hal-hal yang salah dan yang dosa.
Kalau kita tidak melakukan hal yang baik, maka kita akan melakukan hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita rindu supaya kita bisa melakukan hal yang benar dan hal yang baik di hadapan Tuhan dan manusia, maka kita harus melakukan itu firman Tuhan di dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, saudaraku sekalian, kita harus mengejar perkara-perkara rohani agar perkara kedagingan itu tidak menguasai kita. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4:18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hari ini banyak sekali orang Kristen tidak menyadari bahwa mereka itu perlu mengejar perkara-perkara rohani. Ya. Banyak orang Kristen lalai memperhatikan perkara-perkara rohani. Kebanyakan orang Kristen, saudaraku sekalian, hari ini mata mereka itu tertuju kepada perkara-perkara duniawi, bukan perkara-perkara rohani. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau kita mau menang atas tabiat dosa, kalau kita mau lepas dari ikatan, dari belenggu tabiat dosa, ya, kalau kita mau memutuskan, ya, semua kendali tabiat dosa di dalam kehidupan kita, maka kita harus mengejar perkara-perkara rohani. Jadi mata kita, hidup kita, langkah kaki kita, saudaraku sekalian, semuanya itu harus tertuju dan menuju kepada perkara-perkara rohani. Ya, itu perkara yang di atas. Saudaraku sekalian, kita melihat hari ini, ya, bahwa dosa itu selalu mengarahkan, ya, pandangan kita, fokus hidup kita itu kepada, ya, perkara-perkara duniawi. Perhatikan, ini adalah jebakan yang setan buat. Kenapa? Karena saudaraku sekalian, suatu hari kita akan meninggalkan dunia ini. Oke? Kita akan kembali ke rumah Bapa, ke sorga, tempat kita yang sesungguhnya. Perhatikan, ketika kita meninggalkan dunia ini, semua perkara-perkara duniawi, hal-hal duniawi, harta kita, prestasi kita, semua yang ada di dalam kehidupan kita secara duniawi gak bakalan kita bisa bawa ke sorga. Rumah kita, mobil kita, ijazah kita, sertifikat kita, deposito kita, emas batangan kita, ya, ataupun besi batangan di rumah untuk pukul pencuri, semua nggak bisa kita bawa, saudaraku. Nggak satu pun bisa kita bawa. Dulu kalau untuk, ya, saya sudah sering kali ngajar dan khotbah bagaimana kita bisa, ya, mentransfer, mengirim kita punya, ya, harta yang di dunia ke sorga. Saya sudah sering ngajarin. Tapi perhatikan saudaraku, hari ini ketika kita meninggalkan dunia, enggak satu pun yang bisa kita bawa. Ini harus kita mengerti. Karena itu saudaraku sekalian, mari kita belajar, ya, supaya kita jeli. Itu tabiat dosa selalu mengarahkan kita, lihat nih perkara-perkara duniawi, nikmati. Jadi kebanyakan manusia termasuk orang Kristen di dalam itu sekarang benar-benar mengejar perkara duniawi. Sehingga mereka tidak memperhatikan perkara rohani. Dan ini berbahaya. Ini jebakan setan. Jadi saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika kita tidak mengejar perkara rohani, maka itu belenggu, itu tabiat dosa, kendali tabiat dosa itu kuat sekali di dalam kehidupan kita. Kita dikendalikan hidup kita tanpa kita sadari. Dan memang ketika dosa menjauhkan kita dari Tuhan, dosa menarik kita ke jalan yang salah, nggak akan berasa, nggak terasa saudaraku. Ya, kalau berasa, kita akan sadar. Justru masalahnya ketika kita diarahkan ke jalan yang salah, fokus kita, ya, dialihkan, kita nggak pernah sadar. Kita nggak pernah tahu. Tapi
Tetapi saudaraku sekalian, mari kita belajar mengejar perkara rohani supaya kita menjadi manusia rohani di mana kita bisa jeli, peka. Apa yang merupakan jebakan setan, apa yang bukan. Apa yang berasal dari Tuhan, apa yang berasal dari setan. Nah saudaraku sekalian, perhatikan. Mari kita belajar kejar perkara rohani. Seperti pelayanan, ibadah, doa, baca Alkitab, dan lain sebagainya. Kejar perkara rohani. Amin. Ya, mari yang keempat, yang terakhir. Ya, kalau kita mau menang atas sebuah kendali, tabiat dosa, menang atas kekuatan dosa. Yang keempat, kita harus membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan agar kita memperoleh kekuatan untuk hidup berkenan kepada Tuhan selalu. Yakobus 4 ayat 8 firman Tuhan berkata seperti ini. Mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepada engkau. Saudaraku sekalian, ketika kita dekat dengan Tuhan maka kita akan jauh dari dosa. Sebaliknya, kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan dekat dengan dosa. Amin, saudaraku. Kalau kita sungguh-sungguh mau memperoleh kekuatan untuk hidup benar, kekuatan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, dan kekuatan untuk bisa menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita harus berusaha untuk membangun sebuah persekutuan yang intim, yang dekat, yang akrab dengan Tuhan, saudaraku sekalian. Ya. Ini penting sekali. Ya. Kita lihat, kalau kita dekat dengan Tuhan, saudaraku sekalian, maka setan itu akan jauh dari kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka hidup kita adalah hidup yang baik, hidup yang benar. Ya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menang atas dosa, menang atas tabiat dosa di dalam diri kita. Ya. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menang atas semua salah dan dosa yang bisa kita lakukan yang akan membuat kita jatuh ke dalam jeratan dosa. Saudaraku sekalian, kenapa kita perlu mendekat kepada Tuhan? Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk melawan dan untuk menahan semua godaan-godaan daripada setan. Ini penting. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, tadi saya katakan, itu benih dosa asal ada di dalam diri kita. Itu benih dosa, yaitu tabiat dosa itu bisa unjuk gigi, bisa mengendalikan kita ketika kita lemah. Kapan orang Kristen itu lemah? Ketika kita jauh dari Tuhan. Orang Kristen kalau jauh dari Tuhan, dia akan jadi lemah. Jauh dari Tuhan bukan kita tinggalnya jauh, saudaraku, enggak. Ketika Anda sudah tidak beribadah dengan baik, tidak beribadah dengan sungguh-sungguh, Anda tidak punya kehidupan pribadi, persekutuan pribadi sama Tuhan. Anda nggak baca Alkitab, Anda nggak doa, Anda tidak melayani. Saudaraku sekalian, itu akan membuat Anda jauh. Ketika kita jauh, kita lemah. Ketika kita lemah, maka tabiat dosa itu akan mengendalikan kita dengan maksimal. Ketika kita lemah, kita nggak punya kekuatan untuk lepas dari belenggu tabiat dosa yang ada di dalam diri kita. Bukan yang luar aja loh, yang dari dalam. Jadi saudaraku sekalian, jangan anggap remeh membangun satu hubungan yang intim sama Tuhan. Jangan malas, jangan acuh, jangan cuek. Mari beri perhatian. Betapa pentingnya kita tuh membangun hubungan dengan Tuhan. Hari ini kita punya banyak waktu untuk apa? Untuk melihat story Instagram, Reel, dan lain sebagainya, TikTok.
ya, dan lain sebagainya. Kita punya banyak waktu untuk hal seperti ini. Kenapa kita tidak bisa dan tidak mau mengadakan waktu yang sama, sedikit waktu untuk apa? Untuk doa, baca Alkitab, untuk bersekutu sama Tuhan. Padahal ini hal yang membawa kepada kekekalan. Karena itu saudaraku sadari, kalau hari ini Anda tidak punya kekuatan untuk membangun hubungan satu sama Tuhan, tidak punya kekuatan, tidak punya kerinduan, tidak punya rasa haus dan lapar untuk membangun persekutuan sama Tuhan, itu artinya tabiat dosa yang ada di dalam dirimu telah mengendalikanmu sepenuhnya. Membelenggu engkau sepenuhnya. Sehingga hidupmu itu dipenuhi dengan perkara-perkara duniawi. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya, Anda bisa coba periksa, ya, seperti ini. Anda lebih betah nonton drakor, Netflix, YouTube, main games, ya, Insta story, reel. Anda lebih betah, ya, maksudnya, ya, lebih betah lah untuk melihat hal seperti ini. Atau Anda baca Alkitab, Anda doa, Anda ibadah. Kita, ini ajaibnya manusia, sorry ya. Ya, jadi saya tidak punya maksud untuk menyerang, tapi maksudnya saya berbicara sebuah kenyataan. Ya, perhatikan saudaraku sekalian, hari ini Anda akan merasa lebih, ya, punya kesenangan, lebih excited, ya. Anda lihat reel, ya, TikTok dan lain sebagainya. Anda lihat ada orang bisa duduk 2 jam, 1-2 jam hanya untuk ngelihat begituan. Nggak akan habis. Tapi Anda betah sekali di sana. Ya, karena begitu enjoy. Ya, Anda melihat hal seperti ini. Saudaraku sekali, permisi tanya. Coba kita buat perbandingan. Anda duduk di sini, Anda ibadah kepada Tuhan. Permisi tanya, apakah ada rasa enjoy, ya, Anda beribadah kepada Tuhan dengan Anda menikmati story, ya, menikmati, ya, reel, menikmati TikTok, ya, dan nonton film. Mana lebih excited bagi Anda? Mana yang lebih, ya, istilah menyegarkan bagi Anda? Mana yang membuat Anda lebih tertarik? Ini hanya untuk perbandingan loh saudaraku sekalian. Ya, kenapa? Demi kebaikan. Supaya Anda mengerti, oh, saya nggak boleh terjebak nih. Saya nggak boleh terjerat oleh, ya, dosa dan tabiat dosa yang ada di dalam diri kita. Saudaraku sekalian, ini penting. Ya, saya bersyukur kalau Tuhan berikan ini firman. Karena mungkin ini firman untuk menyingkapkan semua tipu musilat setan di dalam diri kita. Banyak orang Kristen menjadi tidak aware dengan, ya, dosa yang ada di dalam diri mereka, yang mengendalikan mereka, ya, menguasai mereka, ya, dari dalam. Banyak orang Kristen tidak aware dengan tabiat dosa yang ada di dalam dirinya. Itu kekuatan dosa yang mengendalikan dia untuk melakukan hal yang tidak baik, yang tidak benar, yang membawa dia jauh dari Tuhan. Mari saudaraku sekalian, semakin hari menjelang waktu Tuhan yang semakin mendekat, seharusnya kita sebagai orang Kristen semakin mendekat kepada Allah. Amin. Jangan kita salah langkah. Ya, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjelang Tuhan menjemput kita, kita malah makin jauh dari Tuhan. Itu kan satu kesalahan saudaraku. Harusnya menjelang waktu Tuhan yang semakin mendekat, kita harus, ya, prepare kita punya hidup lebih baik, lebih benar, lebih siap gitu loh. Amin saudaraku. Mari kita tundukkan kepala.